Hai guys, assalamualaikum. Ya, balik lagi dengan aku di sini. Kayaknya udah lama banget hiatus dari YT karena aku kebetulan baru beres UAS juga. Jadi dari observasi, tugas, makalah, resume, bahkan ngajar juga aku jalanin coy. Oh ya, aku baru ingat juga. Buat kalian yang keterima di PTN, mau itu sekali percobaan di SNBP, kesekian kalinya di SNBT maupun mandiri, aku pengen ngucapin selamat ya. Selamat, selamat. Karena kalian udah masuk ke PTN impian atau jurusan impian kalian gitu kan. Dan aku juga pengen ngucapin juga buat kalian yang gak lolos atau mungkin kalian yang memutuskan buat mengundurkan diri setelah diterima di PTN karena satu hal dan lainnya, jangan berkecil hati, tolong. Aku juga ngerti kok keadaan kalian yang mau itu ditolak maupun yang mutusin buat gak lanjut ke proses berikutnya. Dan aku hanya berharap semoga Tuhan bisa menggantikannya dengan yang lebih baik buat kalian dan bisa menggapai mimpi yang udah kalian bangun dengan susah payah tersebut di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. BTW aku mau nanya dong, kalian pernah gak sih ngerasa kayak kamu lagi nyantai, rebahan, main game gitu kan, gabut, tiba-tiba kepikiran setelah kayak kenapa ya aku ngerasa tertinggal sama teman seumuran gitu kan. Aku ngelihat story mereka kayak happy bener gitu kan, kenapa hidup aku kok stagnan gitu kan. Padahal di hari itu tuh gak ada kejadian aneh-aneh, gak ada yang bikin kamu jengkel, gak ada yang bikin ganggu kamu, tapi itu tuh lewat aja di kepala kamu gitu kan. Kayak entah kenapa, ibarat semua orang tuh lagi lari, kita cuma jalan di tempat atau cuman ya jalan kayak pelan gitu, jinjit. Misal, teman kamu udah ada yang kerja, dapat posisi penting. Ada teman kamu yang lagi foto wisuda, teman kamu lagi KKN, teman kamu lagi magang, teman kamu keterima kerja sampai pasang story Dewan 1 di kantor gitu kan. Bahkan ada juga yang udah nikah. Dan kamu masih mikir dengan kalimat, aku lagi di mana sih sebenarnya? Apa sih aku kejar di kehidupan aku ini? Jadi, perasaan tertinggal tuh jarang banget datang dengan suara yang lantang, teman-teman. Mereka tuh nggak teriak, cuma kayak berbisik aja di kepala, kayak bisikan setan. Dan bisikan itu udah bisa bikin lu ragu sama diri lu sendiri. Tapi kira-kira kenapa ya? Karena aku juga ngerasa kayak gitu juga guys. Kamu sendirian, aku gak sendirian. Mari kita bedah satu-satu pembahasannya kayak gimana. Oke, aku ada nemu satu teori yang berkaitan sama hal kayak gini. Jadi, dalam ilmu psikologi, ada yang disebut sebagai teori social comparison theory yang dikembangin sama Leon Festinger. Jelasnya tuh kayak gini. Tapi yang jelas, pada dasarnya, manusia tuh emang secara alami ya, itu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Bukan karena manusia tuh gak ngehargain diri mereka sendiri atau iri gitu sama orang, enggak. Tapi emang setiap manusia tuh butuh standar buat mengukur dirinya sendiri. Berarti sama dengan orang tua bisa membandingkan anaknya dengan tetangga dong. Kayaknya itu beda kasus deh BTW. Tapi ada benernya juga sih. Masanya kita kan bisa dibandingi sama tetangga kayak dia tuh anaknya Pak Fuad, dia keterima Unpad, kedokteran lagi. Kamu masih main aja di warnet mulu, main PB gak bisa nembak mulu loh. Atau dan nih anaknya Pak Hambali, anaknya jadi CEO perusahaan Cina. Kamu mah rebahan mulu, makan mulu, rebahan mulu, main mulu, makan mulu, rebahan mulu, main mulu gitu aja terus alur hidup kamu sehari-hari. Sekarang gimana bang? Ya pasti sama aja sih kan. Banyak kok yang masih kayak gitu. Tapi bedanya di era sekarang itu kita bisa membandingkan diri kita tuh sama satu kota, satu negara, bahkan satu dunia sekalipun. Yang sering dilihatnya ialah hasil dari orang itu, bukan prosesnya. Asal terbesarnya gini, bukan di orang lain, tapi di cara kita melihat hidup mereka, terutama lewat layar HP kita, lebih tepatnya di medsos. Kita lihat orang dapat pengumuman keterima kerja, keterima beasiswa, orang udah wisuda, orang keterima PTN atau keterima kuliah di luar negeri, pencapaian kayak naik pangkat jabatan, engagement. Tapi yang jangan kita lihat itu adalah berapa banyak mereka gagal, berapa lama mereka harus menunggu sampai momen itu datang, dan berapa kali penolakan yang dia terima. Ya, ibaratnya kita cuma nontonin cuplikan kesuksesan mereka aja, habis itu kita bandingin sama behind the scene kehidupan kita. Jomplang kan? Pasti kalah karena kita cuma lihat klip kesuksesan orang lain atau teman kita aja. Ya ibarat gua main game Stardew Valley,
Karena di sini lu gak bisa maksain tanaman tumbuh dalam sehari. Kan ada musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Di Indo cuma dua doang, panas sama hujan. Ya sih, tapi juga. Karena gini, setiap musim itu punya kecocokannya masing-masing. Lu tanam stroberi, misal di musim dingin di game ini. Mati yang ada tuh stroberi. Bukan karena lu noob atau bego, enggak. Tapi emang salah jadwal aja. Macam aja sih. Nah, hidup juga sama kayak gitu. Kita menanamkan satu ekspektasi di salah satu musim yang kita rasa belum siap aja. Yang dirasa belum siap aja. Nah, ada satu hal yang sering bikin kita lupa pas ngebandingin diri kita sama orang lain. Yaitu, kita semua tidak ditakdirkan memulai di titik yang sama. Misal gini, ada orang yang terlahir dengan akses pendidikannya yang bagus, akses ekonominya bagus, orang tuanya mapan lah. Ada yang harus kerja dulu sebelum kuliah, ada yang bantu keluarganya dulu, ada yang hidupnya tuh alhamdulillah stabil bisa dibilang. Nah, misal lagi ada 2 orang lomba lari sprint 100 meter, tapi jarak startnya kayak lari 400 meter. Apa ada yang ngebandingin siapa yang lebih cepat? Tapi pahitnya, dalam kehidupan ini, kita sering banget melakukan hal kayak gitu. Ada timeline orang tuh yang secara sosial dianggap dalam tanda kutip normal, alurnya tuh kayak lulus SMA sederajat, masuk kuliah, lulus kuliah kerja, habis itu nikah, punya rumah, habis itu keluarga yang harmonis. Ya siapa sih yang gak mau gitu kan? Aku juga mau kali kehidupan kayak gini. Ya Allah, aku juga mau. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, misal keluar dari salah satu jalur itu kayak, kenapa lu belum lulus lu kuliah lu banyak nongkrong ya? Kenapa belum dapat kerja? Lu malas nyari ya? Kok kamu belum nikah? Kamu belum laku ya? Banyak banget tuh pertanyaan kayak gitu tuh. Apalagi pas lebaran ya kan? Ada yang tanya kayak gini pas lebaran. Coba komen. Padahal, dalam kehidupan kita akan yang jalanin, kita akan yang setirin, bukan orang lain. Dan kalau dianalogikan lagi ke Stardew Valley, gak ada tuh yang namanya gagal kalau lu belum bisa bikin rumah besar di tahun pertama lu. It's okay. Ada banyak penelitian yang menunjukkan kalau orang-orang di rentang usia 18 hingga 25 tahun itu, ya seumur-umur kita lah pastinya, adalah sebuah fase yang penuh dengan ketidakpastian. Identitasnya belum stabil, arah hidupnya belum jelas, ekspektasi sosial yang makin tinggi, makin muncul tuh rasa tertinggal di rentang umur segitu tuh. Tapi tenang aja, kamu, aku, kita semua bukan lemah kok. Kita tuh sedang bertransisi buat ke arah yang lebih baik. Dengan catatan, lu pada mau berusaha. Ini juga berjangan buat diri aku sendiri, dan ini juga dari refleksi aku membuat video ini. Pas kita ngelihat orang lain itu panen kesuksesan, kita gak pernah lihat tuh cara mereka menyiram tanaman tuh tiap hari kayak gimana. Nah, jadi di game ini tuh ada rutinitas yang mirip kehidupan sehari-hari. Kamu bangun pagi, siram tanaman, periksa cuaca, atur energi. Kalau di real life, ya bangun, ibadah, sarapan, menjalani hari normal, kayak biasanya, asal ikhtiar. Panennya tuh ya hasil dari konsistensi yang sering kita hujat-hujat, sering kita keluhkan, apalah gitu kan. Tapi emang gitu proses. Ya emang ketutupan aja sama keluhan-keluhan nyeping-nyepingan gak jelas itu. Dan aku cuma pengen bilang aja, membandingkan diri itu emang gak selalunya buruk, enggak. Tapi bukan yang gak bagus juga. Maksudnya gini, kadang yang kayak gitu tuh juga bisa membuat kita termotivasi kan. Tapi bisa aja berubah jadi gak sehat kalau misal gak ngerasa cukup, mulai meremehkan diri sendiri, bahkan menghilang rasa bersyukur di dalam diri tuh udah bahaya banget menurut aku. Jadi bikinlah perbandingan tuh buat belajar, bukan buat ngehukum diri lu sendiri. Kalian gak capek gitu kayak ngebandingin terus ngeluh-ngeluh gitu kan? Ingat teman-teman, hidup tuh bukan lomba lari sprint 100 meter. Menurutku lebih kayak lomba maraton lah. Kamu bisa milih lomba maraton jarak berapa meter, mau fokus di mana yang menurut kamu itu terbaik menurut kamu. Karena gak ada kata terlambat buat memulai. Karena menurut aku, yang terpenting itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap mau bertahan bermain di jalur itu sampai selesai semua quest-questnya. Dan izin lagi, aku mau flashback dikit. Aku juga dulu pernah di posisi kalian. Waktu pengumuman SNBT 2025, di mana aku ketolak lagi buat kedua kalinya dan melihat teman-teman aku pada keterima di PTN Top, rasanya tuh kayak, ya Allah, ini aku kurangnya di mana lagi gitu kan? Aku udah meluangkan waktu aku di sela-sela bekerja, di jam istirahat, niat tuh udah, tapi kenapa masih ketolak aja gitu kan? Tapi ternyata ketolak di SNBT 2025 itu
bikin rasa penasaran aku buat masuk ke PTN waktu itu makin bergebu-gebu lah. Ya walaupun endingnya masuk ke UIN di CBT Mandiri, itu reward dari usaha aku sama setahun. Doa dari orang-orang yang paling dekat sama aku, terutama mamaku, alhamdulillahnya, ya kan. Oke lah, segitu aja yang bisa aku obrolin. Kebanyakan yapping kan. Jadi kalau misalkan nih kalian yang agit-agit yang ketolak SNBP, SNBT dan juga mandiri, sama teman-teman juga yang di jalur gap year, bisa memandang langit yang sama. Hidup kalian tuh gak berakhir, gak berhenti kalian masih tetap hidup doang, enggak. Tapi aku pengen kalian refleksi dikit aja. Berhenti dulu bentar. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas. Hembuskan. Masih tetap pejamkan mata kalian. Hirup nafas panjang. Dan coba pikirkan apakah kamu itu benar-benar gagal atau tertinggal atau cuma beda musim buat bersinar. Habis itu hembuskan dulu. It's okay, kalian gagal di step ini. Mau itu lu gagal di SNBP, SNBT, Mandiri atau apapun. Karena masih banyak kok step lainnya. Dan buat yang lainnya di posisi yang ganjal banget buat ngebandingin diri sendiri, coba refleksi hal yang sama juga. Apakah kalian itu benar-benar tertinggal apa masih berproses nih? Itu aja. Karena ibarat musim yang selalu datang silih berganti, hidup juga alurnya kayak gitu. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang tetap percaya dengan proses, terus berikhtiar bahwa musim panennya akan datang pada waktunya. Jadi, sekian closing statementnya, dan jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe, dan nyalain lonceng juga. Kenalin, namaku Muhammad Habil Prigoli. Boleh panggil aku Habil, Bel atau Billy, senyamannya kalian aja. And see you in the next video. Bye-bye.